Already menggali informasi Ready, Miss. dari ulasan buku sastra. Sudah? Tulis di bawahnya garis baru ya. Ulasan adalah penilaian atau pendapat terhadap buku Yes. terhadap buku yang dibaca dan didukung dengan alasan sesuai fakta. Already? Ready, Miss. Alright. Next, di bawahnya garis baru. Adapun isi atau bagian-bagian dari ulasan buku yaitu titik 2. Already finish? Yes, Miss. Yes, okay. Number 1, 1, data atau identitas buku. 1, data atau identitas buku, Apa, Miss? Masih guru nak. data atau identitas buku, seperti judul buku, penulis, Tertulis ya, Miss. penulis, penerbit, kemudian tahun terbit, dan jumlah halaman. Next, number 2. Number 2.
Penjelasan atau ringkasan. Penjelasan atau ringkasan. Isi buku. Yang kedua tadi penjelasan atau ringkasan isi buku. Yang ketiga manfaat buku. Yang keempat kelebihan atau kekurangan buku. Apa, Miss? Kelebihan atau kekurangan buku. And the last dan yang terakhir komentar tentang buku, koma. Komentar tentang buku, koma. Berupa saran. Berupa saran untuk penulis atau imbauan kepada pembaca. Apa, Miss? Coba ulang. Berupa saran untuk penulis atau imbauan kepada pembaca. Finish, Miss. Finish. Oke. Nah, Miss mau tanya, siapa yang pernah mendengar pepatah seperti ini? Buku adalah gudang ilmu. Siapa yang pernah dengar kalimat tersebut? Pepatah tersebut, siapa yang pernah dengar? Enggak. Enggak pernah dengar? Pernah dengar enggak? Tapi enggak nih. Enggak, Miss. Enggak pernah dengar ya. Nah, maksudnya kenapa? Nah, maksudnya pepatah buku adalah gudang ilmu. Maksudnya di sana semakin kita banyak membaca buku, maka akan semakin banyak pengetahuan yang akan kita ketahui, akan semakin banyak ilmu yang kita dapat, semakin banyak wawasan yang kita ketahui kalau kita sering membaca buku. Ya, tetapi di zaman sekarang, anak-anak sekarang itu pada malas-malas membaca buku, kan? Siapa yang di sini yang punya hobi membaca? Ada tidak? Baik itu membaca komik, membaca novel, ada yang punya hobi membaca? Saya membaca dongeng, Miss. Membaca. Saya bacanya di HP, Miss, bukan buku. Oh, membaca dari HP. Baca dongeng, Miss. Membaca dongeng. Saya, Miss, dari Wattpad, Miss. Dari mana? Dari HP juga, Miss. Tapi nama aplikasinya Wattpad. Oh, yang lain ada. Nah, kalau punya hobi membaca itu boleh ditingkatkan, ya. Tetapi bukan hanya membaca dongeng ataupun komik.
Ya, buku tentang ilmu pengetahuan juga dibaca. Jangan hanya dongeng, novel, komik, ya. Semakin sering kita membaca, maka pengetahuan yang kita miliki itu akan semakin banyak. Ya. Nah, next selanjutnya kita akan mencoba membuat laporan ulasan buku. Ya. Nah, tadi kamu sudah catat, ulasan adalah penilaian atau pendapat ya terhadap suatu buku. Ya. Nah, kemudian ada bagian-bagian dari ulasan buku tadi kamu sudah catat. Ada 1 sampai 5. Ya, yang pertama adalah data. Nah, data itu berupa apa? Judul buku, kemudian siapa penulisnya, kemudian penerbitnya, kemudian tahun berapa buku tersebut diterbitkan, kemudian berapa jumlah halaman pada buku yang kamu baca. Yang kedua, penjelasan atau ringkasan isi buku. Yang ketiga, manfaat buku. Yang keempat, kelebihan ataupun kekurangan buku. Dan yang kelima, komentar tentang buku, baik itu berupa saran ya ataupun berupa imbauan kepada pembaca. Itu bagian-bagian dari ulasan buku. Nah, sekarang kita akan mencoba membuat ulasan buku. Ya, coba diperhatikan bukunya halaman 47. Ya. Anak-anak Miss masih bisa dengarkan suara Miss? Halo, grade 4. Halo, grade 4. Miss, tadi suaranya nggak kedengaran. Iya, Miss, macet. Miss. Iya, patah-patah. Sinyalnya kurang bagus ini. Mungkin pengaruh hujan ya. Yes, Miss. Oke, kita ulangi lagi ya. Sudah jelas suara Miss kalian dengarkan? Sudah, Miss. Sudah? Sudah, Miss. Ini gambarnya si David, si Hugom, Evelyn Purba, Ledis, Melky, Alvin masih hitam di laptop Miss. Oke, nah perhatikan bukumu halaman 47, laporan ulasan buku dongeng yang berjudul Aji Saka. Bisa dengar suara Miss? Bisa, Miss. Bisa. Bisa, Miss. Oke, nah Miss mau tanya dulu sama si Duma. Duma, tadi ada beberapa bagian ulasan buku yang sudah kamu catat. Coba kamu sebutkan dulu di antaranya. Tahun terbit buku, halaman buku, penulis, penerbit, dan judul buku, Miss. Nah, judul buku itu kan masuk ke dalam satu kelompok ya, itu bagian data. Ya, namanya data atau identitas. Ya, di dalamnya itu termasuklah itu judul buku, kemudian penulis, kemudian penerbit, kemudian tahun terbit dan jumlah halaman. Ya, itu masuk ke dalam bagian data ataupun identitas buku. Ya, nah coba kamu perhatikan bukunya, ya, laporan ulasan buku dongeng Aji Saka, ya, data buku atau identitas buku, ya, judul bukunya yaitu Aji Saka, penulisnya Saiful Asari, penerbitnya yaitu PT Elex Media, Komputindo Jakarta, tebal bukunya yaitu 24 halaman dan tahun terbitnya yaitu tahun 1999. Ya. Nah, penjelasan isi buku. Ya, penjelasan isi buku. Sebelumnya sudah ada belum yang pernah membaca dongeng yang berjudul Aji Saka?
Sudah pernah ada yang membaca? Belum, Miss. Belum. Oke, kalau begitu satu orang dulu membaca bagian penjelasan isi buku. Yang ada bukunya, siapa yang ada bukunya? Sebagian kan masih di sekolah. Coba dibaca dulu halaman 47, bagian penjelasan isi buku. Langsung dibaca yuk. Buku cerita Aji Saka merupakan salah satu buku dongeng dari Sri Anak. Aji Saka merupakan cerita tentang seorang pemuda yang tinggal di Medang Kawit. Aji Saka mempunyai kesaktian dan suka menolong. Pada buku diceritakan bahwa suatu hari Aji Saka bertemu seorang bapak tua yang sedang diserang penyamuk di hutan. Bapak tua itu menceritakan peristiwa yang sedang terjadi di desa tempat tinggalnya, yaitu di Medang Kamulan. Di sana ada seorang raja bernama Prabu Dewata Cengkar yang sangat buas dan suka memakan manusia setiap hari. Setelah mendengar kisah dari bapak tua itu, Aji Saka pergi ke Medang Kamulan untuk menemui Prabu Dewata Cengkar. Ia menawarkan diri untuk menjadi makanan sang raja dengan memberikan satu syarat, yaitu meminta tanah seluas panjang serban yang ia pakai di kepalanya. Namun karena kesaktian Aji Saka, serban itu menjadi sangat panjang dan terus memanjang. Prabu Dewata Cengkar menjadi sangat marah karena merasa ditipu oleh Aji Saka. Akhirnya terjadilah pertempuran antara Prabu Dewata Cengkar dan oleh Aji Saka. Sang raja kalah dan Aji Saka dinobatkan menjadi Raja Medang Kamulan. Oke, next. Baca dulu yang bagian manfaat buku. Siapa yang ada bukunya di situ? Gantian. Ayo, manfaat buku. Penulis melalui Aji Saka ingin menyampaikan sebuah pesan moral yang terdapat di balik kisah perjuangan Aji Saka, yaitu orang yang suka berbuat keji akan mengalami penderitaan akibat perbuatannya sendiri. Hal ini dapat menjadi pelajaran yang baik untuk anak-anak yang membaca. Oke, next. Kelebihan buku. Gantian. Yang punya buku, coba dibaca bagian kelebihan buku. Dalam cerita Aji Saka ini tampak mudah diikuti karena peristiwanya disampaikan secara runtut. Hal itu berarti alur yang dipakai penulis dalam cerita ini dapat membimbing pembaca lebih mudah untuk memahami pikiran, kesan, dan maksud penulis melalui cerita ini. Selain itu, penulis mengambil cerita dongeng ini dalam bentuk yang menarik dan ringkas. Penyajian cerita dilengkapi juga dengan gambar-gambar yang cukup bagus. Penulis juga menggunakan bahasa yang cukup mudah dipahami dan dicerna oleh pembaca. Oke, next. Kekurangan buku. Akan cerita beberapa pihak yang agak sulit dimengerti pada cerita, khususnya bagi anak-anak. Contoh kata-kata yang sulit yaitu penyamun, seberkas, dan kelaliman. Oke, next. Yang terakhir. Komentar ataupun saran tentang buku. Saran pembaca yang ditunjuk oleh buku ini adalah anak-anak. Berdasarkan jalan cerita dan isi ceritanya, buku ini sangat cocok untuk anak-anak. Di dalam cerita terdapat pesan moral yang bermanfaat bagi anak-anak. Namun,
Untuk bahasa yang digunakan dalam cerita ini, penulis harus lebih memilih kata yang tepat agar mudah dipahami oleh pembacanya, yaitu anak-anak. Nah, itulah dia ya laporan ulasan tentang dongeng yang berjudul Aji Saka ya. Berdasarkan bagian-bagian dari ulasan buku tadi, yang bagian data di dalamnya ada judul buku, ada penulis, ada penerbit, kemudian penjelasan ataupun ringkasan isi buku. Nah, jadi sebelum kita membuat laporan ulasan buku, ya, baik itu novel, baik itu dongeng, baik itu tentang ilmu pengetahuan, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita baca dulu ceritanya. Ya. Nah, jadi kalau dikatakan membuat ulasan sama dengan membuat ringkasan isi cerita ya yang terdapat pada dongeng ataupun buku. Nah, seperti tadi yang kedua, penjelasan isi buku. Bisa kamu lihat penjelasan isi buku. Berapa paragraf itu penjelasan isi bukunya? Berapa paragraf? Berapa paragraf bagian penjelasan isi buku? Coba kamu lihat dulu. 2, Miss. 1, 2, 3 paragraf. Ya. Bagian penjelasan isi buku itu ada 3 paragraf. Nah, jadi sebelum kamu membuat ulasan buku, terlebih dahulu dibaca. Kemudian kamu ambil isi ringkasannya. Ya. Bagaimana isi dari cerita, dari dongeng. Bagian penjelasan isi buku kan tidak semua dituliskan di situ kan? Padahal tadi di sana tebal bukunya berapa halaman? Dikatakan di sana tebal bukunya berapa halaman? 24, Miss. 24 buku. Ya, berarti tidak semua apa yang ditulis di dalam buku itu kita caplok, kita ceplok, kita tiru, tidak. Ya, tetapi dibaca, setelah itu diambil intinya, ya, bagaimana isi dari dongeng tersebut, kemudian itulah kita buat menjadi ulasan, laporan ulasan. Ya, kalau dikatakan tadi 24 halaman tebalnya, kalau kita buat isinya semua, berarti bukan membuat ringkasan lagi, bukan membuat laporan, tetapi apa? Memindahkan yang di buku dongeng tadi. Ya. Nah, kemudian bagian yang ketiga, manfaat buku. Ya. Nah, jadi setiap buku yang kita baca pasti memiliki manfaat. Ya, baik itu dongeng, baik itu novel, pasti ada manfaatnya untuk kita. Ya. Nah, coba diperhatikan bagian manfaat buku. Penulis melalui dongeng Aji Saka ingin menyampaikan sebuah pesan moral yang terdapat di balik kisah perjuangan Aji Saka, yaitu orang yang suka berbuat keji akan mengalami penderitaan akibat perbuatannya sendiri. Siapa yang keji di situ? Siapa yang keji? Raja Prabu Dewata Cengkar, Miss. Ceritakan tadi pada penjelasan isi buku, bagaimana bentuk kekejiannya? Memakan manusia, Miss. Memakan manusia. Keji enggak? Sadis enggak? Kejam enggak? Kejam ya, sadis ya. Nah, jadi berdasarkan dongeng Aji Saka, ya dapat kita ambil manfaatnya. Ada manfaatnya, yaitu setiap orang, siapapun yang melakukan kejahatan pasti akan mendapatkan apa? Balasannya sendiri. Ya, kalau si A menjahati si B, ya pasti dia akan mendapatkan ganjaran, bukan dari si B tetapi dari orang lain. Ya.
Nah, jadi berdasarkan cerita dongeng Aji Saka, ya, kita tidak boleh berbuat jahat. Tidak boleh semena-mena kepada orang lain. Kalau kamu berbuat jahat sama orang lain, itu akan balik lagi ke kamu. Kalau kamu semena-mena kepada orang lain, itu akan balik lagi dari kamu. Bukan dari orang yang kamu jahati, tetapi akan datang dari orang lain. Ya, nah, kemudian kelebihan buku. Ya, apa kelebihannya tadi dikatakan di sana? Bahasanya gampang dimengerti. Jalan ceritanya itu runtut, ya, beraturan mulai dari A, B, C. Ya. Nah, tetapi buku itu juga memiliki kekurangan. Apa kekurangannya? Ya, menggunakan kata-kata yang sulit. Contoh katanya adalah penyamun. Siapa yang pernah mendengar kata penyamun? Apa itu arti penyamun? Saya pernah, Miss, tapi nggak tahu artinya. Nah, pernah mendengar tapi tidak tahu artinya. Apa penyamun? Siapa yang tahu? Angkat tangannya. Sorry, Miss. Penyamun, Abel. Iya, betul sekali. Penyamun itu adalah perampok. Ya. Nah, kemudian seberkas. Apa itu seberkas? Hugom. Duduknya si Hugom ini sopan. Apa itu seberkas? Apa seberkas, Hugom? Selembar, Miss. Seberkas itu maksudnya seingat. Ya, dan yang terakhir kelaliman. Apa itu kelaliman? Apa yang arti kelaliman? Ayo, dibuka kameranya. Ada yang tahu arti kelaliman? Kelaliman berarti kekejian, kekejaman, kejahatan. Nah, itulah kekurangan dari dongeng tadi. Ada kekurangan, ada kelebihan. Ya, kelebihannya bahasanya ataupun ceritanya runtut atau beraturan. Sedangkan kekurangannya yaitu menggunakan kata-kata yang sulit. Ya, seperti penyamun, seberkas ataupun kelaliman. Dan yang terakhir, komentar ataupun saran tentang buku. Ya. Sasaran pembaca yang dituju oleh buku ini adalah anak-anak. Berarti siapa? Berarti kalian. Iya kan? Berdasarkan jalan cerita dan isi ceritanya, buku ini sangat cocok untuk anak-anak. Di dalam cerita terdapat pesan moral yang bermanfaat bagi anak-anak. Namun, untuk bahasa yang digunakan dalam cerita ini, penulis harus lebih memilih kata yang tepat. Nah, itulah saran yang disampaikan. Penulis disarankan untuk memilih kata yang tepat agar mudah dipahami oleh si pembaca. Ya, jadi seperti itu. Nah, jadi coba kita perhatikan kuis yang ada di bawah, ya. Ada kuisnya kan? Ada? Oke, kita jawab secara bersama-sama ya. Apa judul buku yang diulas? Apa judul bukunya? Aji Saka. Iya, Aji Saka. Aji Saka. Langsung ditulis jawabannya ya, jangan sampai kosong bukumu. Yang kedua, sebutkan data atau identitas buku yang diulas tersebut. Ayo, sebutkan data atau identitas buku yang diulas tersebut. Oke. Apa? Yang pertama adalah, siapa yang bisa menjawab nomor 2 silahkan. Yang bisa menjawab nomor 2 silahkan. Miss mau dengar suaranya. Buku, Miss. Data. Data atau identitas buku. Berarti kan banyak itu bagian-bagiannya, Abel. Yang termasuk data ataupun identitas buku ada 1, Judul 2, 3, 4, 5. penulis, judul buku, penulis, penerbit,
tahun buku dan halaman buku, Miss. Iya, oke. Nah, berarti kan kamu harus isi kan? Kamu harus isi judulnya apa, kemudian penulisnya siapa, kemudian penerbitnya itu PT apa, kemudian tebal bukunya berapa, dan yang terakhir tahun terbitnya berapa. Ayo, siapa yang bisa menjawab nomor 2? Abel, kenapa wajahmu cemberut? Sorry. Iya, Miss sudah unmute dari sini. Miss sudah unmute berpuluh-puluh kali, tapi tetap dibuka. Ayo, siapa yang bisa menjawab nomor 2? Sebutkan data atau identitas buku yang diulas tersebut. Tinggal membacakan saja. Ayo, siapa yang bisa menjawab nomor 2? Saya, Miss. Ditulis di buku ya, Miss? Iya, ditulis di buku. Ayo, Abel. Di buku. Iya, di notebook, Abel, Miss don't hear your voice. Judul buku Aji Saka. Penulis Saiful Ashari. Penerbit PT Elex Media Komputi Indo Jakarta. Komputindo. Halaman. Tahun terbit 1999. Itulah dia data ataupun identitas buku. Kelima-limanya itu harus mencakup, harus ditulis. Ya. Next, number 3. Siapa sasaran pembaca buku tersebut? Siapa sasarannya? Anak-anak, Miss. Iya, betul sekali. Anak-anak. Next, number 4. Apa kelebihan dan kekurangan buku tersebut? Intinya saja dikatakan, intinya saja. Apa kelebihannya? Tadi Miss sudah buat secara ringkas. Kelebihannya yaitu alur ceritanya mudah dimengerti. Ceritanya dibuat secara... Kenapa? Nomor 2 apa, Miss? Jawabannya, Miss. Nanti kita ulangi yang nomor 2 ya. Kita lanjut nomor 4 dulu. Ayo, siapa yang bisa menjawab nomor 4? Apa kelebihan dan kekurangan buku tersebut? Tidak usah ditulis semua kelebihan ataupun kekurangannya, intinya saja. Menggunakan bahasa yang mudah dan ada pesan moralnya, Miss. Jadi kelebihan buku itu ya, jalan ceritanya itu tampak mudah diikuti. Ya, karena peristiwanya disampaikan secara runtut. Ya. Kemudian kekurangannya apa? Menggunakan pilihan kata yang sulit. Itulah kekurangannya. Contohnya seperti penyamun, seberkas, dan kelaliman. Ya, nanti kamu lengkapi jawabannya di notebook. Dan yang terakhir, apa saran untuk buku tersebut? Apa sarannya? Siapa yang bisa menjawab nomor 5? Apa sarannya? Ayo, tadi ini sudah kasih tahu juga. Ayo, siapa yang bisa? Tidak ada yang bisa ya? Harus memiliki kata yang lebih tepat agar mudah dipahami oleh pembacanya, yaitu anak-anak. Iya, jadi sarannya itu sebaiknya penulis harus memilih kata yang tepat ya, agar pembaca dapat dengan mudah memahami cerita tersebut. Nah, itulah dia sarannya. Paham ya? Paham grade 4? Paham, Miss. Oke, nah jadi untuk homeworkmu ya, kamu perhatikan bukumu halaman 49, kegiatan 4.1 ya. Kamu membuat laporan ulasan buku. Si David ini entah kemana dilihatinya, ke kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Nanti bermain. Sudah?
nanti kamu buat laporan ulasan buku. Ya, judul bukunya di situ sudah ada. Cerita Rakyat Nusantara 5. Ya. Oke, kamu buat ulasannya berdasarkan bagian-bagian yang sudah kamu catat tadi. Ya, data, penjelasan, manfaat, kelebihan atau kekurangan, dan komentar ataupun saran. Ya, paham? Paham? Paham. Untuk kegiatan 4.1 nanti kamu kerjakan di notebook. Ya, setelah kamu kerjakan di notebook, setelah kamu kerjakan di notebook, kamu buat dalam bentuk video. Misalnya, ada speaking perhatikan Miss dulu. Ada Ya. speaking Kemudian, practice. Ini kita siswanya ada 44 di sudah. Kemudian, apa yang kamu tuliskan itu kamu ucapkan. Ya, kamu buat dalam bentuk video. Misalnya, laporan ulasan buku tentang Cerita Rakyat Nusantara. Judul bukunya adalah Cerita Nusantara. Penulisnya Tim EFK. Penerbitnya Penerbit Erlangga. Tebal buku 63 halaman. Tahun terbitnya tahun 2009. Kamu ucapkan seperti itu. Sudah? Paham maksud Miss ya? Setelah kamu tulis, kemudian kamu buat dalam bentuk video. Jangan asal iya-iya aja.